belajar tentang apa? Enggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang data ya. Data. Tujuannya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Simulasi teknik data lingkungan, kamu mampu mengumpulkan data menggunakan teknik turus, menyajikan data frekuensi dalam bentuk diagram batang, piktogram, garis, dan tabel frekuensi secara akurat, serta menganalisis informasi tersebut untuk memberikan saran pemecahan masalah sampah di sekolah secara kritis. Jadi kita harus bisa mengumpulkan data, terus memasukkannya menggunakan teknik turus ya, masukkannya ke dalam diagram. Kalian boleh pilih, boleh nanti bisa dalam bentuk diagram batang, piktogram, garis, atau bisa dalam tabel ya. Siap? Nah, kita buat dulu kesepakatan kelas ya sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, Tidak berbicara saat berusaha kelaskan. 2, Mengikuti pelajaran dengan tenang dan fokus. 3, Meminta izin sebelum berbicara. 4. Berbicara dengan sopan kepada semua. Oke. Nah, data adalah informasi yang dikumpulkan untuk keperluan tertentu, ya. Ya. Iya. Terus data itu bisa dikumpulkan melalui cara ada dengan observasi, bisa wawancara, bisa dengan kuesioner, atau kita bisa mencatat, menulis hasil pengamatan atau wawancara tersebut. Kemudian penyajian data itu ada melalui daftar, ada tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis. Ada yang tidak tercatat di sini, ada apa? Coba. Diagram lingkaran. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kalian, ini Ibu ada link ya. Kalian boleh pilih, boleh melalui artikel atau YouTube ya. Siap? Siap. Boleh pilih ya. Ya, Bu. Oke. Udah paham semuanya? Paham. Nih, untuk hari ini kita punya surat cinta dari kepala sekolah. Coba, siapa yang mau salah seorang bacakan surat cinta dari kepala sekolahnya? Lisna boleh bacakan? Oke, Bu, boleh. Jika sekolah kita penuh sampah, bagaimana cara kita tahu tong sampah mana yang paling besar tanpa menghitung satu persatu seharian? Kita butuh data akurat, bukan tebakan. Apakah kalian siap menjadi detektif data hari ini? Sudah Ya. Jadi, tugasnya adalah kita harus apa? Tolong baca, Fitri. Tugasnya kita harus Memilah sampah, mencatat ke dalam turus, dan menyajikan laporan tersebut ke dalam diagram batang, diagram piktogram, diagram garis, diagram tabel, analisis. Boleh Jadi, pilih salah satu. Iya, kamu coba sudah menentukan belum? Kalian mau menentukan mau memasukkan lagi itu ke dalam diagram apa? Piktogram. Piktogram. Garis. Batang, garis. Widya? Apa ya? Apa? Analisis. Boleh ya, pilih ya. Sesuai dengan kemampuan kalian, pemahaman kalian. Oke, nih. Ini ada LKPD yang harus dikerjakan secara individu. Bagaimana cara kita melaporkan jumlah sampah agar kepala sekolah itu mudah membacanya tanpa beliau harus mencari tahu sendiri? Ya, jadi kita data yang kita sajikan ini akan memberikan kemudahan kepada kepala sekolah untuk mengetahui jenis sampah yang paling banyak di sekolah kita ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, silakan. Ini ada gambar data sampah di sekolah kita. Coba perhatikan. Banyak sekali sampahnya ya. Ini ada jenis-jenis sampahnya. Jenis sampah nih di sekolah kita itu ada sampah plastik, sampah kertas, sampah organik. Ya, silakan masukkan data tersebut ke dalam turus yang ada di LKPD kalian. Ada yang kesulitan? Ini, Bu. Kayak gimana, Bu? Ya, dimasukkan sayang ke dalam Ini ya ya. tabel turus. Kemudian setelah itu, setelah mengetahui jumlahnya, catat ke dalam laporan kalian. Mau dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram tabel
harus dinilai berdasarkan kerapihan dan ketepatan ya. Silakan seorang-seorang maju ke depan. Pilih ya, Bu. Stikernya tadi udah dibagikan ya sampai di Karya, Bu. Ya. Ini bagus. Wah, bagus. Banyak-banyak Ini bintangnya, tapi enggak Wah, ada. ya. Aku Oke, silakan kembali lagi ke tempat duduknya. bintang. Wah, siapa ya yang mendapatkan bintang paling banyak? Hanya Ini aku sepertinya deh. Lisna ya. Yeay. Ada berapa bintang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Lisna mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Membuat diagram apa ya? Coba perlihatkan ke teman-teman. Nah, ini yang paling banyak bintangnya ya. Aku membuat diagram bata. Ya, ini baca tolong. Nah, berdasarkan data yang saya kumpulkan, yang saya temukan, saya menyarankan kepada kepala sekolah untuk memberi tong sampah berukuran besar khusus untuk jenis sampah plastik karena jumlahnya mencapai 15 buah. Hal ini penting agar sekolah tetap bersih. Wah, tepuk tangan. Nah, sebelum mengakhiri kita ada tes dulu nih untuk mengukur kemampuan kalian ya tentang materi yang telah Ibu sampaikan barusan. Kerjakannya secara mandiri ya, jangan nyontek ke temannya. Karena hasil dari latihan ini, kalau nilainya masih ada yang kurang nanti akan Ibu berikan remedial. Kalau misalkan nilainya pada bagus nanti minggu depan Ibu akan berikan pengayaan. Sudah semuanya? Sudah. Coba kumpulkan lagi. Wah, kalau dilihat-lihat sih sepertinya ini pada betul semua ya. Berarti untuk minggu depan kita akan lakukan pengayaan sekaligus ada ulangan. Berarti di rumah harus apa? Belajar. Hafal ya. Siap. Nah, setelah kita tadi surat siapa yang mau dikumpulkan? Suratnya Lisna. Ya. Setelah kita belajar ini, ada yang ingin memberikan kesimpulan nggak hari ini? Kita belajar tentang apa yang kalian ketahui? Coba Widya, apa yang kamu ketahui? Kita belajar tentang membuat mengelompokkan data ke dalam diagram, Ibu. Bikin diagramnya. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari tentang data? Data itu bisa kita pelajari di kehidupan nyata ya. Contohnya Iya. misalkan apa? Mencari data misalkan kalau mau pemberian sembako, kan kita harus mencari dulu datanya ya. Iya. Harus mencari dulu siapa yang layak memberikan sembako itu, ya.